Yang mati sudah lebih dari 4.000 yang anak-anak. Yang ibu-ibunya sudah sama 4.000 lebih juga. Yang ketiban gedung runtuhan itu yang masih dicari, yang terluka masih banyak. Ya. Ini masih terus terjadi perang ini. Ya. Darat dan udara di Palestina. Nah, itu tanknya Amerika itu, tanknya Israel masih dipertahankan oleh Hamas untuk dicegah jangan sampai masuk wilayah Palestina. Ya. Nah, ini lama ini. Jadi kalau diputar nggak cukup setengah jam. Ya, dari sekilas saja. Jadi ini masih terus. Ya. Masih terus perang. Ya, kita apa perjuangan kita nanti di sini? Berdoa. Antum sholat subuh pakai kunut nazilah tambahin. Habis Allah mahdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yuzlamu 'alaika wa la yuzlamu 'alaika tabaraka wa ta'ala wa alhamdulillah wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung masukin tuh Allahumma ansur jiyusal muslimin di Palestina wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'i. Masukin ke doa. Ya. Karena masih suasananya masih suasana perang. Ya. Dan banyak ribuan yang mati, belum yang ketiban gedung. Belum yang ketiban gedung. Nah, ini dahsyat ini, ledakannya bukan main-main. Ya. Jadi perangnya udah nggak pakai senjata senapan lagi, mainnya rudal. Ya. Dikhawatirkan pakai nuklir. Ya, nuklir itu bahaya tuh. Ya, kalau masing-masing mengeluarkan nuklirnya, waduh. Nah, marhamatul kubra, perang yang begitu besar. Ya. Ya. Kita di sini aman, tenang, bisa ngaji, anak bisa sekolah. Di sana, ibu yang anaknya udah ketiban gedung, kakinya pada patah, berdarah semuanya, ya kemudian khawatir udah dimasukin ke rumah sakit, ya udah bisa bicara, udah bisa ini. Kira ibunya, rumah sakitnya dibom. Ibunya dari Irak, anaknya dirawat di rumah sakit nggak mati. Rumah sakitnya dibom. Hah? Gimana tuh? Tahun sekarang 2023, 2024, tahun ajaran semester pertama kan sekarang, itu murid Palestina udah habis. 70%-nya habis. 30%-nya nggak tahu ngumpet di mana, nggak tahu kena kemana. Kayaknya udah habis tuh. Nggak tahu ntar semester 2 masih ada apa enggak? Ini baru semester 1. Desember besok bagi rapor. Anak-anaknya udah mati dibom syahid. Itu yang dibom oleh Yahudi Israel, Zionis Israel, bukan orang Islam doang. Orang Kristen gereja juga dibom juga. Bukan hanya masjid yang dibom, bukan hanya pasar, sekolahan, rumah sakit. Gereja juga dibom juga. Mau sembahyang Jumat, nggak ada tempat. Orang Kristen kasih fasilitasnya tuh, silakan di gereja, kursinya diangkutin tuh. Sembahyang Jumat di gereja tuh, ya dikasih fasilitas orang Kristen. Sembahyang Jumat, ya udah selesai sembahyang Jumat, dirapin lagi tuh mejanya. Hari Minggu mau dipakai sama orang Kristen. Israel tahu dibom tuh gerejanya. Nggak peduli dia. Makanya kalau ada orang Kristen, orang Nasrani masih belain Israel, ente pergi ke Israel sama diludahin. Orang Kristen lewat orang Yahudi diludahin cu. Orang Islam mana pernah diludahin. Hatta orang yang jahat sekalipun masih dimuliakan. Ya. Makanya orang Indonesia kalau ada yang mendukung Israel, ya dikhawatirkan matinya subul khawatimah, mati yang membawa ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ini luar biasa nih. Ya. Makanya jihad kita ya, dari hadis nih, kita baca hadis. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikina bi amwalikum. Berjihadlah kalian, perangi orang musyrik itu bi amwalikum, dengan harta kalian. Nabi yang suruh kita perangi orang musyrik dengan harta kita. Sebelum perang fisik, perang harta dulu. Bagaimana caranya Pak Ustaz perang harta? Nabi kasih tahu, ya, perang dengan harta itu gimana caranya? Kita jangan beli produk orang-orang kafir. Ini kecil tulisannya nih. Kalau namanya dimundurin gede. Nah, tulisannya kecil nih produknya. Produknya apa aja Pak Ustaz tuh? Produk fast food, makanan cepat saji. Apa aja tuh punya orang-orang Israel yang berafiliasi ke Israel dan Amerika. McDonald jangan dibeli, McD jangan dibeli. Sekarang McD udah sepi, di obral habis-habisan untuk McD, masih nggak ada yang beli. Obralnya udah 70%, masih nggak ada yang beli sekarang. Itu jangan dibeli dah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Enggak, ya kita nggak tahu sampai kapan. MUI sudah membuat fatwa jangan beli produk Israel. Belum pernah. Biasanya nggak berani, baru tahun aja sekarang berani poin fatwa. Jangan beli produk Israel. Jangan beli produk Amerika. Jangan beli produk-produk yang membantu Zionis Israel. Di sini Pak, nih, McD apa lagi? Ini nggak beneran nggak lihatnya. Ini bisa nih. KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Subway, ini pada makan kayak gini. Alhamdulillah, berarti udah berjihad. Pak Ustaz, bukan tak makan yang nggak beli, duit. Kalau punya jangan beli. Santunan apa itu kan pakai gini ya biasanya nih. McDonald, KFC, Pizza, Burger, jangan dibeli. Starbucks jangan dibeli ya. Itu baru produk makanan saji ya, makanan siap saji yang dipakai. Kemudian sabun, sampo, deterjen, rinso jangan dipakai dulu, ganti yang lain. Soklit kayak apa kayak, ya pakai yang lain. Apalagi nih, motor jangan dulu, Pepsodent jangan dipakai lah, ganti dah. Ada siwak tuh, siwak. Ya pas lagi isi Pak, atau lagi yang banyak dia punya uang besar banyak. Close up jangan dipakai. Hampir lagi banyak banget nih. Tuh nih, Sunsilk, Lifebuoy, ganti sabun yang lain. Supaya apa? Itu produk-produk itu untungnya dipakai buat beli senjata Israel. Senjatanya buat nembakin saudara kita. Nanti kalau ibu beli produk-produk Israel, berarti ibu bapak ya sama aja mendukung mereka untuk bantai saudara-saudara kita. Ustaz saya udah terlanjur beli, yang udah terlanjur nggak pakai, nggak tahu kan? Besok jangan. Yang udah terlanjur, besok jangan. Kan udah terlanjur beli nih, yang udah nyetok. Ya, istri saya bilang, ya bang, udah beli kemarin, nggak apa-apa yang udah ada. Besok jangan dibeli lagi. Tapi kita pakai sabun banyak. Zaman Nabi nggak pakai sabun. Sabun banyak. Ya, yang punya umat Islam banyak. Beli yang punya umat Islam. Kemudian cemilan. Ini cemilan snack anak-anak nih. KitKat, Magnum apa nih? Es krim, Oreo, Danone, Lay's, Krab, keju Krab, banyak banget nih. Tuh, baca sendiri nih. Kalau saya nenek nggak kelihatan, saya nggak kelihatan. Banyak nih. AMP, minuman nih. Fresh Wangi, ganti yang lain. Ganti yang lain. Ganti produk yang lain. Penyedap. Repo ganti yang lain. Masih ada garam aja udah, sama gula, yang lain.
supaya sedikit kita peduli. Minuman begitu juga. Ini nih, aqua, tukar dulu. Ya. Ada aqua nih. Minuman. Aqua, minuman aqua tadi. Waduh, gede. Mana tadi Pak? Aqua. Ini jangan nih. Jangan, Coca-Cola jangan, Pepsi jangan, Fanta, Sprite, Nestle, susu ya, Eko dan lain-lainnya. Starbucks buatan. Oh Ustaz, air yang mana yang bagus? Asapia punya air, Asapia punya air tuh, airnya, aqua gelas, aqua botol, ada semua media dari Sukabumi. Punya sendiri orang Islam banyak, di Bogor banyak tuh. Aqua dus yang punya umat Islam beli, harganya lebih murah lagi ketimbang antum beli yang punya orang Yahudi, yang punya Israel. Untungannya buat mereka, buat nembak-nembakin kita. Ya. Susu ganti lah. Banyak produk-produk. Ini jihad kita. Susu beruang. Antum juga beli di warung umat Islam, di warung tetangga, tapi lebih mahal kalau Ustaz, biarin deh, lebih mahal 50 perak, 100 perak. Yang penting kita berjihad fisabilillah, pahalanya dapat, tolong saudara kita. Ya, kan pada mobil lumayan kalau kemarin jangan dulu dah. Ya, mereka keuntungannya buat sono, buat umat Islam dulu dah. Kita berjihad, tolong saudara kita nggak bisa pergi ke sana ke Palestina. Kita cukup nggak belanja produk dia aja, itu juga udah jihad. Makanya Nabi bilang wajahidu bi amwalikum, berjihad dengan hartamu. Artinya jangan beli produk mereka. Jihad harta kita, caranya jangan beli produk mereka. Ya, kita udah berapa tahun seumur hidup beli produk mereka. Sekarang produk itu untungnya buat ngantemin saudara kita, buat ngantemin umat Islam. Hamas cuma balas sekali doang tanggal 7 Oktober. Mereka 76 tahun dibantai Palestina dari 1948 sampai sekarang. 76 tahun nggak ada yang bilang teroris. Umat Islam baru balas sehari dibilang teroris, padahal dibantai tak kurang setiap hari ratusan orang mati. Apakah melek tuh? Makanya tuh punya handphone tuh share tuh kekejaman Israel. Itu pun itu namanya senjata. Kalau antum nembak pakai senapan yang mati 1, 2, 3 orang. Tapi kalau antum pakai jempol, pakai handphone, di share kejahatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Zionis. Ya, itu mereka, maka itu mereka dilawan oleh negara. Makanya PBB ada voting dari sekian banyak negara, itu 112 pro Palestina, yang 4 enggak pro Palestina. Itu yang 14 negara tuh makanya itu dijauhin tuh. Baru tahun ini orang terbuka matanya. Kemarin-kemarin kemana? Ya, jadi begitu. Kita berharap nih setelah perang dengan harta kita, Nabi bilang apa? Wa anfusikum, berjihad dengan dirimu, lisan, jiwa ragamu yang bisa doa-doa. Ya. Wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisanmu yang bisa ngomong-ngomong. Hakim Jumat sampai itu tentang Palestina.
yang ngajar, yang guru, sampai ke anak muridnya. Latih bro, cinta hubul watan minal iman, cinta saudara semuslim. Bilangin, ya, saya latih bro, ayo lagu Palestina hafalin, tampilin di satu upacara, rekam share bahwa kita peduli Palestina. Udah rekam tuh suaranya merdu, enak nyanyi rame-rame. Ya. Ajarin tuh anak-anak kita itu, cinta itu saudara kita. Mereka berjasa terhadap Indonesia, Indonesia merdeka, pertama yang ngakuin Palestina. Tapi sekarang masih perang nih, rakyat ini jenazah yang mati syahid bergelimpangan tuh, ribuan orang. Ribuan orang, bukan 100, 200, ribuan. Dan ada kebanyakan dari syahid yang mati syahid itu, yang udah ketemu jasadnya, dipakai kain kafan, dibungkus kain kafan, itu jasadnya kata palang merah, ya, yang menanggulangi jenazah-jenazah mereka, wangi. jenazahnya wangi seperti orang taruh minyak wangi. Padahal 2 hari 3 hari sampai taruh minyak wangi. Kulitnya kering biasa, nggak basah, nggak bengkak. Kan biasanya mayat kalau dalam menjadi 24 jam bengkak, bau. Ini wangi-wangi jasadnya. Beda dengan mayatnya orang Zionis Israel. Itu mayatnya dibawa, dimasukin ke gudang es. Yang masukin ke dalam gudang es udah bau, padahal di dalam es. Bagaimana kalau nggak ditaruh di es? Ditaruh dalam es aja bau nih, bukan main jasadnya. Belum 24 jam, belum sehari katanya. Itu ada video misalnya, ya. Cuma di sini nggak bisa di-share. Itu diperlihatkan tuh, nih jenazahnya orang-orang Israel Zionis yang kejam, jasadnya bau semuanya. Ini menunjukkan kebenaran Islam. Jasadnya orang Islam syuhada wangi-wangi. Siapa yang pakai minyak wangi? Nggak ada. Yang Allah Ta'ala muliakan bahwasanya benar orang yang mati syahid, ya, bahwa fisabilillah, berada di jalan Allah, dan dia dikuburkan beserta darah-darahnya, nggak pakai disolatin lagi. Jadi saksi bahwasanya dia mati syahid. Orang yang mati syahid mudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya habis tuh. Orang yang mati syahid dosanya habis. Makanya banyak di zaman Rasul yang banyak punya dosa. Ya Rasul, aku mau ikut perang. Ya Rasul, izinkan aku ikut perang biar dosa aku habis. Ya. Kalau udah mati syahid dosanya habis sudah. Ya. Itu banyak tuh dibuktiin dulu. Ya. Itu luar biasa ini. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Nah, orang lagi sholat aja ditembakin, ya, tak peduli dia. Belum lama Ramadan kemarin, 2 tahun Ramadan, ya, di Bredel tuh yang terawih, yang sholat sunnah tarawih di Bredel. Kenapa? Orang Yahudi takut kalau sholat sunnahnya sudah melebihi sholat Jumat, mereka khawatir kejayaan Islam, makanya di Bredel. Kalau sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumat, mereka khawatir, makanya di Bredel. Tidak di darat mereka masih nyerang terus, tidak di darat nih. Tapi Hamas jagain terus, dibom sama Hamasnya. Ya, nggak peduli dia. Ya. Hamas itu syaratnya mau jadi pasukan Hamas, syaratnya satu, hafal Quran 30 juz atau 15 juz. Kedua, izin sama orang tua, diizinkan atau tidak. Ya, ketiga, makanan sehari-harinya Quran. Di Quran tuh baca Quran tiap hari. Ya, siap-siap puasa. Daud biasa lapar, sehari puasa sehari enggak. Benteng berlapis-lapis Israel bisa tembus. Kenapa? Jalan, ya, jalan seharian. Diam 3 hari cuma modal sebotol air apa roti kering, itu berani di gurun pasir Mina. Tidur di bawah tanah, tidur di bawah pohon. Wah masih ya.
Jika rokok itu sampai semuanya lolos saja itu berlapis-lapis. Kenapa? Luar biasa. Itu mereka baca yang Nabi baca. Nanti dikepung rumahnya. Keluar Nabi. Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidurnya. Nabi keluar. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa ba'saynahu fahum la yubsirun. Ditiup itu debu. Nabi keluar. Tak kelihatan. Angin bawa debu. Mereka kucek-kucek aja matanya. Nabi udah keluar, mereka nggak lihat. Mereka lihat pintu terbuka, tapi mereka nggak lihat Nabi keluar. Baca surah Yasin, ayat 9. Oke, Yasin banyak, wali-wali dulu. Nabi baca. Mereka melempar. Ini kan mereka musuh-musuh senjatanya lengkap. Kaum muslimin apa senjatanya? Nggak sebanding. Tapi mereka melempar. Baca, wama romaita, ada bacanya, tulisannya. Wama romaita, id romaita, walakin Allah roma. Ada tulisannya. Wama romaita, ayat Quran. Engkau hanya sekedar melempar. Melempar doang tugasmu. Wama romaita, id romaita, walakin Allah roma. Hakikatnya Allah yang kenain sasarannya. Tugas kau nembak aja. Lempar aku, tapi Allah. Mestinya kan tank baja ini nggak bisa ditembak meledak, nggak bisa. Kuat berlapis-lapis baja, kok bisa meledak? Pakai tanah doang lempar, wah meledak. Kenapa? Tugas kita cuma lempar doang, urusan meledaknya urusan Allah. Wama romaita izromaita walakin Allah roma. Saya mau spare banyak tapi waktu kita sudah begitu. Ini produk juga ya, jangan dibeli. An Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, man sa'ala Allah ta'ala syahada bi sidqin ballaghahu manazil syuhada wa in mata ala firasih. Nabi pernah bersabda, siapa yang mohon kepada Allah, minta kepada Allah as-syahada, matinya dalam keadaan syahid, mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisidqin dengan benar, diterjemahin di hatinya, tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dia punya cita-cita itu, dia punya doa itu, balaghahu manazil syuhada, maka Allah akan sampaikan dia kedudukan orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasi, sekalipun dia matinya di atas ranjangnya. Kan kita orang kebanyakan mati di atas tempat tidur kita, di ranjang kita. Ya, kan kita kebanyakan. Tapi kalau kita minta kepada Allah dalam doa kita, minta mati syahadah, mati mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah sampai